Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang mungkin terdengar menarik, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Bayangkan sejenak apa yang akan terjadi jika semua aktivitas di sekitar kita tiba-tiba berhenti. Apakah kita bisa beradaptasi? Apa yang mungkin kita rasakan? Mari kita siapkan imajinasi dan rasa ingin tahu kita, karena perjalanan kita hari ini akan membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan dan makna kehidupan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas yang akan kita laksanakan berjalan lancar dan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar, menyebutkan tanda-tanda hari kiamat sebagai sikap mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Lalu, apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Allah sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Surat ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron atau sejenis serangga yang berterbangan. Gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Sungguh peristiwa kiamat itu sangat dahsyat dan mengerikan. Tahukah kalian ada berapa macam kiamat itu? Ya, kiamat itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat tersebut, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung, namun yang perlu dihitung-hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Persiapan itu tentunya bukan tabungan harta dan materi, tetapi berupa tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat,
namun kita dapat mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat terbagi dua, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat antara lain: 1. Munculnya berbagai fitnah. Jadi, banyak orang yang berbicara mengada-ngada seakan semuanya benar, padahal itu semua bohong. 2. Bermunculan nabi palsu. Contohnya, zaman dahulu sepeninggal Nabi Muhammad ada nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Ia banyak memiliki pengikut di kalangan Quraisy, tetapi akhirnya terbunuh dalam perang Yamamah. Yang ketiga, banyaknya kebohongan. Sekarang banyak orang yang merasa bahwa bohong adalah hal yang biasa, padahal kita sudah tahu bahwa bohong itu perilaku tercela. Yang keempat, banyaknya riba. Riba adalah menambahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan timbangannya. Contohnya, ada siswa yang ingin meminjam uang dari temannya sebesar 5.000. Namun, ketika hendak dikembalikan, uang itu harus menjadi 6.000. Nah, yang 1.000 itu termasuk riba. Tanda yang kelima yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka akan menolak untuk mendengarkan nasihat orang tuanya dan tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Adapun tanda besar hari kiamat akan muncul ketika hari kiamat sudah dekat. Di antaranya adalah yang pertama, terbit matahari dari barat. Seperti yang kita tahu bahwa matahari itu terbit dari timur, tapi pada saat akan terjadi kiamat, matahari akan terbit di sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa dan mengaku bisa melakukan mukjizat, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan orang-orang yang tidak kuat imannya. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa sebenarnya belum meninggal. Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan turun kembali manakala kiamat sudah dekat. Yang keempat, munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah segerombolan manusia yang suka membuat onar dan kericuhan di dunia. Dan yang kelima adalah munculnya Dukhan. Dukhan digambarkan sebagai asap atau kabut berat yang akan menutupi langit dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang panjang. Di alam akhirat, manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari di mana seluruh manusia yang sudah meninggal dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Proses kebangkitan manusia setelah peniupan sangkakala kedua, semua akan kembali dihidupkan oleh Allah yang Maha Menghidupkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pertama yang dibangkitkan di padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi pemimpin di padang mahsyar. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Jika manusia beriman dan beramal soleh, maka akan dibangkitkan dengan wujud yang baik rupa. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita dan selalu beramal soleh. Yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang luas. Setiap orang akan mengingat segala dosa yang pernah dilakukan selama di dunia, memikirkan dirinya apakah akan selamat atau tidak. Bagi orang-orang yang beramal soleh di dunia, seluruh amal perbuatannya akan datang menaunginya sehingga tidak merasakan panas. Yang ketiga adalah Yaumul Hisab.
Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatannya yang pernah dilakukan di dunia. Mulut mereka akan terkunci, tangan mereka berbicara dan kaki yang menjadi saksinya. Yang keempat, Yaumul Mizan, artinya hari pertimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Semakin berat timbangan amal kebaikan, maka ia akan masuk ke dalam surga, begitupun sebaliknya. Maka, sangat penting bagi kita memperhatikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji akan menjadi timbangan amal terberat di akhirat kelak. Yang kelima adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia, yakni surga dan neraka. Hal ini dijelaskan dalam surat Ghafir ayat 17. Lalu, apakah kamu tahu apa itu kalimat tarji? Kalimat tarji adalah kalimat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu milik Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua milik dan ciptaannya suatu saat akan kembali kepada penciptanya. Kalimat tarji berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Kalimat tarji ini sebaiknya diucapkan ketika mendengar musibah dan bencana, misalnya mendengar ada orang yang meninggal, kecelakaan, terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi. Dengan keyakinan itu, maka hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Kalimat tarji merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, berserah diri dan bersyukur kepada Allah atas yang terjadi. Orang beriman jika tertimpa musibah dan mengucapkan kalimat tarji akan mendapatkan pahala dari Allah. Mempelajari iman kepada hari akhir akan menambah keimanan. Seorang muslim harus menyadari bahwa semua yang ada di dunia akan hancur menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Beriman kepada hari akhir akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak sekaligus bahagia dalam menjalankan kehidupan tanpa ada paksaan. Allah akan memberikan balasan atas perbuatan baik yang kita lakukan. Ada banyak hikmah yang kita dapatkan dengan beriman kepada hari akhir. Di antara hikmah beriman kepada hari akhir antara lain, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Manusia selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak, karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita memperbanyak amal ibadah, hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah menjelajahi banyak hal menarik tentang ketika kehidupan telah berhenti. Mari kita terus berpikir positif dan menjadi solusi untuk dunia ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya, dan ingatlah, meskipun hidup kadang berhenti, semangat kita tak boleh pudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.